adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi, hari ini hari yang penuh sukacita. Sebab kita akan bersyukur, kita akan memuji, kita akan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sepanjang minggu Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah menyertai kami. Dan saat ini kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau menaikkan syukur sebab Tuhan baik. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Saat kami mengikuti ibadah online ini Engkau ada, Engkau memberkati kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Siap ya, goyang nanti ya. Tuh, wah, tuh, ku kan terbang tinggi di putar dan menari bersamamu Tuhan. Sekarang kiri, ku kan terbang
terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, Sekali nari lagi bersamamu Tuhan. Kayak kiri. Bukan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Siap ya. Firman-Mu Tuhan ditambahi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap terbang semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi ya. Ayo adik-adik bertepuk tangan dengan semangat. Firman-Mu Tuhan ditambahi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan Siap terbang lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu telah menopang, ku kan aman dalam-Mu Siap lagi ya. Tuhan. Tangan kanannya angkat lagi, ikutin ya. Ku kan Terbang, terbang, terbang tinggi di awan berputar dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. kirinya siap. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari Sekali lagi ya adik-adik ya. Lebih. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersamamu Tuhan. Terbang lebih tinggi lagi ya. Di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman. Sekali lagi katakan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
bersyukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih Kau mendengar pujian anak-anakmu pada saat ini Tuhan, bahwa mereka lebih lagi mengenal Tuhan, bahwa mereka lebih lagi mengerti siapa Yesus. Lagi katakan, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa ajarku mengerti, Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus membawa anak-anak-Mu semakin mengenal lagi tentang Yesus. Semakin mereka lebih merasakan lagi pribadi Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Engkau berkarya lebih lagi melalui firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Bila firman-Mu hidup dalam hati anak-anak-Mu, bertumbuh dalam kehidupan mereka Tuhan dan berbuah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi dalam Tuhan. Kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, saatnya kita mau belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Kaleb. Ada yang namanya Kaleb di sini? Ada? Oh. Nggak ada ya? Oke, Kaleb ini seorang yang dipilih Tuhan. Kaleb ini adalah seorang dari sekumpulan besar bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dipimpin oleh Musa. Nah, Musa pimpin bangsa Israel yang banyak.
Mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian ketika sampai di perbatasan ke Kanaan, nah di situ Kanaan itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, dari 12 suku bangsa Israel dipilihlah 12 orang. Nah, dari antara 12 orang ini ada 2 orang yang sangat luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa Yosua dan Kaleb ini luar biasa? Karena mereka mengatakan kesaksian yang baik tentang Kanaan. Di waktu 12 pengintai, yang 10 bilang, "Oh Tuhan, kami tidak berani untuk masuk Kanaan." Mereka datang kepada Musa, "Musa, jangan masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan penuh dengan orang gagah perkasa. Kita tidak akan menang waktu kita perang. Tanah Kanaan itu penuh dengan pahlawan-pahlawan yang tinggi, besar badannya. Kita tidak akan mampu." Tapi Yosua dan Kaleb, mereka tidak lihat musuh mereka. Mereka melihat apa? Yang berkat yang luar biasa dari tanah Kanaan. Mereka datang kepada Musa, "Musa, kita harus memerangi tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa di Kanaan. Kanaan adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya." Wah, luar biasa. Antara Yosua dan Kaleb adalah orang-orang pilihan yang benar-benar sangat bersemangat untuk mengikut Tuhan. Bersemangat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kadang kita sebagai anak Tuhan, kita kehilangan yang namanya semangat. Kita kehilangan yang namanya keberanian. Kita kehilangan hal-hal seperti ini waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita datang ke gereja, waktu kita di dalam keadaan yang apakah kita harus berbuat kesalahan, apakah kita harus berbuat dosa atau tidak. Apakah kita milih untuk main game di rumah atau datang ke gereja. Apakah kita milih untuk menolak perintah orang tua atau mengikuti perintah orang tua. Apakah kita waktu di kelas, waktu kita di sekolah, apakah waktu kita mengikuti pelajaran, apakah kita belajar dengan sungguh-sungguh atau kita hanya main-main. Termasuk waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan atau kita memilih untuk berfokus pada hal yang lainnya. Nah, kita mau belajar dari seorang Kaleb. Kaleb punya semangat, Kaleb punya keberanian, dan Kaleb punya kesetiaan. Satu ayat kita baca dalam Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wah, Kaleb ini luar biasa. Seorang yang berumur 85 tahun pada hari itu. Jadi hari itu Kaleb sedang merayakan ulang tahun. Wah, saat itu Kaleb sedang berulang tahun. Dan apa yang dia lakukan? Dia menagih janji Tuhan waktu itu kepada Musa, dan dia tagih kepada Yosua. Dia bilang, "Mana janji Tuhan yang diberikan kepada Musa? Aku meminta bagianku. Aku meminta apa yang Tuhan sudah janjikan." Dan Kaleb meminta tanah Hebron. Waktu itu Kaleb meminta tanah Hebron. Nah, apa yang bisa kita belajar dari seorang Kaleb? Yang pertama, tentu saja yang sudah kakak katakan tadi, Kaleb punya
semangat. Dia semangat dalam dia melakukan perintah Tuhan. Kaleb ini seorang yang penuh dengan semangat. Bahkan waktu dia masih muda, waktu dia masih seorang pengintai, dia pergi dengan Yosua. Mereka berdua harus berdebat dengan 10 orang yang lainnya. 2 lawan 10. Tapi mereka tidak mengatakan kesaksian yang melemahkan orang lain. Perkataan mereka adalah perkataan yang menguatkan karena mereka punya semangat. Nah, orang yang bersemangat dia akan juga bisa menyemangati teman-temannya. Ayo ke gereja yuk. Ayo dengar firman Tuhan yuk. Ayo nonton live streaming AO Kids. Orang yang bersemangat dalam mengikut Tuhan, orang yang bersemangat dalam mengiring Tuhan, dia juga punya kemampuan untuk menyemangati teman-temannya. Jangan panggil hal-hal yang Tuhan marah. Ayo bolos yuk. Ada enggak yang bolos-bolos sekolah? Nggak boleh. Guru suruh kerjakan PR, kerjakan PR. Jangan bilang ke teman, nggak usah. Jangan. Kita jadi anak-anak yang bersemangat mengikut Tuhan. Rajin datang beribadah, rajin berdoa. Siapa yang rajin berdoa di sini? Harus rajin berdoa. Kenapa? Karena dalam doa itu Tuhan akan berikan kita kekuatan. Harus bersemangat, makanya datang, Tuhan, aku berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku masa depan yang indah. Harus, adik-adik, kita harus punya yang namanya semangat. Seorang Kaleb, umur berapa? 85 tahun. Wah, ada yang 85 tahun sini? Enggak nyampe. Kaleb, seorang opa 85 tahun, tapi dia punya semangat yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Mari kita punya semangat yang sama. Kita harus punya hati yang bersemangat dalam kita mengikut Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita belajar dari seorang Kaleb? Kaleb seorang yang berani. Kalau yang pertama tadi apa? Semangat, bukan semangka ya, semangat. Yang kedua, Kaleb adalah seorang yang berani. Dia meminta bagiannya. Bahkan dikatakan Kaleb meminta Hebron. Jadi di Hebron itu, adik-adik, Kaleb meminta bagian bukan tempat yang enak. Dia minta Hebron. Kenapa? Di Hebron itu belum bisa, pada waktu itu belum bisa dikalahkan oleh orang Israel, belum mampu ditaklukkan oleh orang Israel. Kenapa? Karena Hebron itu punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Di Hebron itu berkumpul para raksasa-raksasa, orang-orang yang tinggi, besar, orang-orang yang hebat dalam perang. Dan bangsa Israel pada waktu itu belum mampu mengalahkan Hebron. Tapi Kaleb seorang 85 tahun, dia datang kepada Yosua, dia bilang, aku minta Hebron menjadi bagianku. Dan diberikanlah Hebron. Wah, luar biasa, seorang 85 tahun, adik-adik. Bahkan dikatakan di Yosua pasal 14, sejak Kaleb menduduki Hebron, negeri itu berhenti berperang. Kaleb menaklukkan Hebron. Kaleb mengalahkan pahlawan-pahlawan yang tinggi besar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dikalahkan karena dia punya keberanian. Kaleb seorang yang berani. Dari dia muda, dia menentang 10 orang, dia dan Yosua berani melawan orang banyak. Mereka mengatakan, Tuhan sudah janjikan Kanaan untuk kita, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Kita harus punya keberanian yang sama, adik-adik. Dalam kita mengikut Tuhan, jangan kita takut-takut terpengaruh dengan teman-teman kita. Kita takut dibully, kita takut dihina karena kita percaya Yesus. Jangan. Kita harus punya keberanian. Saya pengikut Yesus dan sampai kapanpun saya akan tetap jadi pengikut Yesus. Sampai saya besar, sampai saya berkuliah, saya bekerja, saya akan tetap ikut Yesus. Kita harus punya keberanian. Jangan takut. Ada yang masih takut-takut di sini?
Ada yang takut gelap? Nah, yang cewek-cewek biasa. Jangan kita jadi anak Tuhan yang penakut. Harus berani. Semangat, kemudian berani. Dan yang ketiga, apa yang Kaleb punya? Kaleb punya setia. Kesetiaan. Kaleb seorang yang setia. Kaleb tetap iring Tuhan. Kaleb tetap ikut Tuhan sampai akhir hayatnya. Bahkan dikatakan sampai dia 85 tahun dia masih berperang. Dia masih melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan apa kepada bangsa Israel? Menaklukkan, mengalahkan tanah Kanaan. Dan sejak Kaleb mengalahkan Hebron, negeri itu dikatakan berhenti berperang. Wah. Jadi apa yang Tuhan perintahkan diselesaikan oleh seorang Kaleb. Dia seorang yang setia. Dari muda sampai tua setia. Mari kita harus punya hal yang seperti ini adik-adik. Dari kita masih kecil dengar firman Tuhan. Kita beranjak dewasa nanti sampai kita tua nanti. Mari kita jadi seorang yang setia. Setia ikut Tuhan. Setia percaya kepada Tuhan. Setia masuk gereja. Setia beribadah. Setia berdoa. Setia dengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita sama seperti Tuhan memberkati Kaleb. Semangat, berani, dan setia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami semua. Kami percaya firman-Mu telah datang bagi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bersemangat, yang punya keberanian, dan jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dalam seluruh hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam sekolah kami, berkati masa depan kami, berkati orang tua kami, kakak adik kami, seluruh keluarga kami, biar kami semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk ada terus di jalan-jalan-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Dah.